Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak Guru. Alhamdulillah. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita juga dikaruniakan kesempatan, dan yang lebih dari semua itu kita diberikan keteguhan untuk terus melanjutkan usaha baik kegiatan yang mulia ini. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai usaha kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan di akhir kelak kita dikenali sebagai umatnya sehingga masuk kategori para penerima syafaat. Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji lebih dalam apa yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai kata yang bermakna pasif. Kata yang bermakna pasif yaitu kata fiil yang bermakna pasif, yang kemarin namanya sudah lengkap kita pahami, kita kenali sebagai fiil mabni lil majhul. Pada saat yang sama, ibu-ibu, bapak sekalian, setelah kita mengenali fi'il mabni lil majhul, berdasarkan pengenalan tersebut, kita tahu juga bahwa kata fi'il yang tidak bermakna pasif dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'il mabni lil ma'lum. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita ingat kembali ya bahwa bentuk fi'il mabni lil ma'lum itu digunakan ketika pelaku tidak disebutkan. Pelaku, subjek pelaku tidak disebutkan. Kalau dulu kita pernah mengenal ada domir yang mengindikasikan pelaku, mengindikasikan subjek, setelah kita mempelajari fi'il mabni lil ma'lum, arahnya domir itu mengarah kepada, bisa kita sebut sebagai objek, bisa juga terkadang di dalam kalimat menjadi subjek penderita. Menjadi subjek penderita. Artinya walaupun dia penderita, tetapi dia bisa dimunculkan di bagian awal sebagai subjek, tapi bukan sebagai pelaku. Bukan sebagai pelaku. Itu ibu bapak sekalian, inti dari pelajaran yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan, dan cara yang kita coba untuk memantapkan pemahaman terkait fi'il mabni lil ma'lum adalah pada pertemuan sebelumnya ada contoh surat, ayat, kutipan ayat Al-Quran yang kita coba pahami lalu kita terjemahkan. Untuk itu ibu bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi materi demi materi yang ada pada pelajaran kita hari ini, kita awali kajian kita yang mudah-mudahan berkah dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik ibu-ibu, bapak sekalian, mudah-mudahan semua bisa berpartisipasi aktif untuk kita lihat apa yang bisa dipahami
apa yang Ibu Bapak bisa pahami bermodalkan mufradat tentunya, bermodalkan bentuk kata pastinya, bermodalkan posisi kata di dalam kalimat, dan akhirnya tentu juga kedalaman makna dalam ayat-ayat Qur'ani, ya, kedalaman makna yang bisa kita rasakan antara lain dengan memahami apa yang kita sebut terakhir ini, di akhir-akhir ini dengan fi'il mabni lil majhul. Ya, ini dia ayatnya ibu-ibu, bapak sekalian. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Ya. Silakan siapa yang ingin berbagi dengan kita apa yang bisa terpahami dari ayat-ayat, ya, dari 2 ayat surah Al-Hajj tersebut. Boleh coba Pak Guru. Silakan Bu Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Diizinkan mereka diperangi karena mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. Orang-orang yang diusir dari kampung mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Allah Tuhan kami. Iya, oke, bagus Bu Ida. Itu sudah ada itu Bu, pemahaman Ibu tentang subjek penderitanya atau objeknya? Objeknya mereka yang objek diizinkan mereka. Misalkan ini ya. Mereka diberi. Misalnya begini, cara kita coba mengenalinya. Udzina, apa maknanya udzina? Uzina. Iya, betul. Diizinkan. Iya, bagus. Kalau kita lanjutkan pertanyaannya menjadi apa yang diizinkan atau siapa yang diizinkan? Mereka. Mereka diizinkan, gitu? Iya, mereka diizinkan mereka. Oh, bukan. Diizinkan dia. Dia diizinkan. Dia itu siapa yang dimaksud atau apa yang dimaksud? Yang ini yang bi annahum zulimu. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Karena siapa mereka dizolimi. Yang diizinkan gitu? Yang diizinkan perang itu yang dizolimi ini Pak Guru. Siapa yang diizinkan Bu? Yang dizolimi. Siapa yang diizinkan? Yang diizinkan adalah yang dizolimi, begitu ya? Iya. Apa yang diizinkan? Perang. Jadi, gimana kesimpulannya? Yang dizolimi diizinkan berperang. Iya. Yang dizolimi diizinkan berperang, gitu ya? Iya. Baik. Mana yang bermakna dizolimi? Zulimu. Iya, oke, bagus. Mana yang bermakna berperang? Yuqataluna. Iya. Itu majhul atau bukan ya? Yang mana Pak Guru? Yuqataluna. Betul.
Qataluna bukan. Bukan. Kalau begitu, kalau dia bukan ya, kalau dia bukan majhul, apakah itu karena tidak ada penanda majhul di situ? Oh, majhul Pak Guru. Ya, oke. Ah. Kalau majhul, apakah dia bermakna berperang? Perangi. Iya, oke. Berarti ide yang tadi bisa direvisi, gitu ya. Ide yang tadi bisa direvisi. Nah, itu ya. Jadi masih menjadi pertanyaan ini. Siapa yang diizinkan? Ya, gitu ya. Siapa yang diizinkan? Lalu izinnya ya diizinkan apa gitu. Kalau bahasa kita punya diizinkan ngapain gitu ya. Diizinkan ngapain gitu. Kira-kira Bu Ida ada ide enggak gitu? Yang diizinkan dia ini Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya Pak? Wah, jauh Nabi banget. Muhammad ya? Jauh banget ininya. Jauh banget ininya ilmunya. Ilmunya. Ya, itu ilmunya jauh. Nanti kita harus narik ke guru tafsir dulu ya kalau sampai di situ. Nah, coba ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak yang lain ya, ibu bapak yang lain. Coba kita ingin dengarkan ya, ibu bapak yang lain, kita dengarkan apa yang sudah dipahami gitu ya. Apa yang sudah dipahami dari Al-Hajj 39 dan 40 tersebut. Silakan. Silakan. Izin Pak ya. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sampai di sana dulu Pak. Atau seluruhnya? Terus? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa pasti memberikan pertolongan pada mereka. Mereka telah diusir dari kampung halamannya tanpa sebab yang benar. Karena mereka berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Iya. Oke, bagus. Ada musik ini nih, ada musik pengiring dari mana? Oh, dari Bu Fauzia. Oke. Nah, baik. Kita coba lihat ya. Yang tadi diskusi saya dengan Bu Ida, kalau Bu Susi sudah dapat jawabannya belum? Sudah, Pak. Yang diizinkan adalah orang-orang yang diperangi. Diizinkan ngapain? Diizinkan untuk berperang, Pak. Dari mana ada idenya itu untuk bermakna diizinkan untuk berperang? Idenya itu dari Yukotaluna karena mereka diperangi. Jadi di dalam konteks pikiran saya karena mereka diperangi berarti mereka diizinkan untuk berperang karena mereka diperangi. Oke, bagus. Ya. Baik. Yang lain gimana idenya? Kalau saya Pak Guru. Ya, silakan. Bagaimana Pak Hamid? Kalau saya selain dari berperang, yang diizinkan itu bisa juga telah diizinkan untuk membalas atau diizinkan untuk melawan gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan Yukotaluna itu karena mereka sudah diperangi, diperangi lah gitu ya, sehingga mereka bisa ngebalas gitu, dan itu diizinkan oleh Allah gitu. Iya, oke, bagus. Ya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Iya, oke, baik. Jadi ada tiga kata kuncinya ya, ada 3 kata kunci. Yang pertama diperangi. Kemudian yang kedua adalah memerangi.
Kemudian yang ketiga adalah membalas. Kemudian yang ketiga adalah membalas. Kemudian yang ketiga adalah membalas. Kira-kira ibu-ibu, kira-kira ibu bapak yang lain ya, dari 3 kata kunci tersebut ya, ketika kata kunci tersebut, ini mana yang bisa menjadi penghimpun ya, menjadi penghimpun untuk menjadi jawaban kita terkait dengan pertanyaan diizinkan untuk apa gitu ya, diizinkan untuk apa, atau bahasa kita diizinkan ngapain, nah gitu kan, diizinkan ngapain. Kalau tadi ya yang diizinkan untuk siapa gitu ya, diizinkan untuk siapa, jawabannya sudah ada ya, kelihatannya kesepakatannya sama. Diizinkan untuk siapa? Untuk orang-orang ya, atau bahasa kita mungkin supaya ada pembedaan, kita ubah saja pertanyaan, diizinkan bagi siapa? Ya. Diizinkan bagi siapa? Lalu pertanyaan berikutnya, diizinkan untuk apa? Nah, diizinkan untuk apa? Maka kalau untuk pertanyaan pertama, diizinkan bagi siapa? Maka jawabannya adalah Orang yang telah dianiaya. Bagi dianiaya. orang-orang yang Dianiaya. nih, lilladzina yuqataluna, apa maknanya? Diperangi. Ya, bagi orang-orang yang diperangi bi annahum zulimu. Diperangi dengan dizalimi. Nah, gitu kan bahasa kita ya. Orang-orang yang diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dengan dizalimi. Ya. Ini berarti ya ibu-ibu, bapak sekalian, ini tidak berlaku bagi orang yang diperangi karena dia berhak untuk diperangi. Ya, jadi izin ini bukan berlaku untuk mereka ya, bukan berlaku untuk mereka. Tapi ini berlaku untuk kata lain ya, berlaku untuk orang-orang yang diserang, bahasa kita ya, diserang tanpa ada alasan yang bisa diterima. Ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ngapa-ngapain lalu diserang tanpa ada sebab. Beda kalau misalnya dia melakukan ya, dia berulah, dia melakukan suatu perbuatan yang dianggap layak untuk diberi pelajaran dengan cara diperangi. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang diperangi dengan dianiaya. Diizinkan untuk apa gitu ya? Jawabannya adalah membalas. Nah, jadi bahasa yang lebih bisa menghimpun kan ya. Orang yang diperangi tadi kalau Bu Ida, Bu Susi bahasanya diizinkan untuk berperang gitu ya namanya. Kalau ada orang yang diperangi atau kalau ada orang yang diserang lalu dia angkat senjata, maka gitu ya, maka itu maknanya yang pertama adalah untuk mempertahankan diri. Itu makna yang pertama adalah untuk mempertahankan diri. Itu ya, untuk mempertahankan diri. Kemudian yang kedua itu maknanya untuk memberi atau untuk menyerang balik, melawan balik, atau bahasa kita adalah untuk membalas. Ya, gitu ya, untuk membalas. Ya, coba kita lihat ibu-ibu, ya, coba kita lihat ibu-ibu, bapak sekalian, siapa yang mengizinkan di sini? Allah. Iya. Siapa dianya? Allah. Nah, gitu ya, bahwa siapa dianya gitu yang mengizinkan adalah Allah, gitu ya. Yang mengizinkan adalah Allah.
Ya, izinkan adalah Allah. Yang diizinkan apa gitu? Apa tadi yang diizinkan? Membalas. Membalas. Ya, bahasa kita adalah untuk membalas. Apakah dua hal tersebut muncul di dalam teks ayat ini, yaitu Allah dan membalasnya? Tidak. Tidak. Inilah dia, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, keindahan dan halusnya bahasa Al-Quran. Halusnya bahasa Al-Quran. Artinya apa, ibu bapak, ya, dalam konteks ini? Dalam konteks ini, seumpama bukan Allah pun, gitu ya, seumpama dianya bukan Allah, maka secara naluri manusia pun tindakan itu pasti diambil. Benar nggak pernyataan ini? Seumpama bukan atas izin Allah, ya, seumpama bukan atas izin Allah, secara naluri, ya, secara naluri manusia, ketika dia diserang dengan cara yang tanpa ada alasan yang benar, bukankah secara naluri manusia pasti akan mempertahankan diri dan gitu ya, dan akan menyerang balik? Iya. Ya, gitu. Sehingga dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini tidak perlu dimunculkan, ya, tidak perlu dimunculkan siapa yang mengizinkan. Karena apa? Karena ini berbicara tentang, ya, bicara tentang realita, ya, bicara tentang realita dunia. Dunia artinya orang-orang yang tidak mengenal Islam pun, ya, orang masyarakat yang tidak mengenal agama pun pasti akan melakukan itu. Pasti akan melakukan itu. Nah, oke, kita lanjutkan begitu ya. Dan ini kemudian, ya, ibu-ibu bapak sekalian, sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk dari kasih sayang Allah, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, kalau mereka, ya, kalau mereka membela diri, kalau mereka kemudian memberikan pembalasan kepada orang lain yang melakukan perbuatan zolim, maka Allah akan membantu mereka. Maka Allah akan membantu mereka. Nah, sehingga tidak di bagian awal tidak dimunculkan. Secara naluri juga manusia akan begitu. Nah, lebih-lebih lagi, nah sekarang nilainya ibu bapak sekalian. Tetapi, gitu ya. Tetapi kalau itu atas dasar, ya, kalau itu hanya atas dasar, katakanlah naluri, katakanlah insting, katakanlah akal sehat atau akal common sense, maka itu artinya pembalasan itu hanya akan menjadi perbuatan duniawi. Hanya akan menjadi perbuatan duniawi. Maka bagi kita kemudian orang-orang yang beriman, kita memahami bahwa ini izin itu, ya, izin itu sesungguhnya diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dimunculkan Allahnya, maka yang pertama kali ingin menunjukkan bahwa walaupun Allah, ya, Allah sifatnya maha kasih, maha sayang, tetapi gitu Allah tidak mengizinkan terjadinya kezoliman di dunia ini. Allah tidak mengizinkan. Jadi jangan beralasan bahwa gitu ya, jangan beralasan karena tidak ingin menyusahkan orang lain, lalu kita tidak membela diri, lalu kita tidak melawan. Nah, itu kan tidak melawan, tidak membela. Ini saya kira bukan sebuah kebetulan, atau memang bukan sebuah kebetulan, karena memang sebenarnya peristiwanya sering terjadi, ya, kasus terakhir yang sering muncul soal pembegalan, ya. Soal pembegalan. Kalau atas dasar humanis mengatakan ya udahlah gitu. Ya udahlah. Ya biarin aja, orang dari ini lebih sayang nyawa gitu ya, lebih sayang nyawa daripada harta. Kenapa? Karena nyawa itu dari Allah, nggak bisa diganti. Kalau hilang itu nggak bisa diganti. Kalau harta bisa diganti. Ya, gitu kan alasannya, alasan manusia, ya, yang atas nama kemanusiaan lah, atas nama
kasih sayang lah yang dominan, tapi kemudian berlaku seperti tadi, mendukung terjadinya kezoliman. Akhirnya sikap tersebut mendukung terjadinya kezoliman. Saya ingin pindah ke poin berikutnya, yaitu bahwa ketika ini yang mengizinkan adalah Allah, tapi tidak dimunculkan Allah, maka ini artinya pembelaan diri itu sebenarnya, membalas itu juga sebenarnya adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya, jadi bagian dari ibadah kepada Allah, bagian dari bentuk kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Saya membayangkan andai kata setiap manusia, setiap orang ya, setiap muslim ya, muslim lebih lagi gitu, dengan mengikuti nalurinya, dengan mengikuti akal sehatnya, berani membela diri dan membalas kejahatan, saya menduga bahwa akan ada banyak jenis kejahatan yang bisa ya, yang bisa kita hindarkan, yang bisa kita kurangi paling tidak. Termasuk ya, mungkin terlalu jauh ya kalau saya kontekskan bahwa andaikan masyarakat mau menghukum penguasa yang zolim, rasa-rasanya gitu orang ya, para politisi ya, para politikus, para penguasa akan berpikir ulang untuk berbuat zolim ketika menjadi penguasa. Nah, tapi kalau ini kan rasa-rasanya kita nggak pernah menghukum ya, ada koruptor lah gitu ya, ada koruptor begitu dia mencalonkan lagi karena dengan amplopnya ya dia dipilih lagi. Ada orang yang perkataannya sudah menyakiti masyarakat atau kebijakannya menyusahkan masyarakat, begitu besok ya calon-calon tersebut mencalonkan dirinya lagi, dipilih lagi, didukung lagi, sehingga tidak ada efek jerah jadinya kalau kita tidak memberikan sikap perlawanan, pembelaan diri terhadap kezoliman yang berlaku. Gitu ya. Tapi tadi ibu-ibu tidak dimunculkan Allah karena memang karakternya ibu bapak sekalian, kalau untuk persoalan-persoalan yang positif, ya, persoalan positif Allah lah yang kita utamakan. Tetapi kalau untuk persoalan-persoalan negatif Allah tidak dimunculkan, ya, tidak dimunculkan walaupun hakikat segala sesuatu itu adalah dari Allah, dan ya segala sesuatu dari Allah itu adalah kebaikan. Kalau kemudian yang kita terima itu tidak dalam bentuk kebaikan, itu artinya ada kebaikan dari Allah yang disalahgunakan. Nah, kira-kira begitu pemaknaan dari ungkapan singkat ini, sebenarnya singkat, dan itu yang saya sebut tadi kedalaman makna dari ayat Al-Qur'an. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dan ini pernyataan wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ya, nasrihim laqadir ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang mau mempertahankan diri, ya, orang ya mau mempertahankan diri, karena itu sebenarnya kalau pemerintah, penguasa paham akan ajaran Islam, mereka itu akan sangat beruntung ya, akan sangat beruntung dengan keberadaan umat Islam, ya, akan beruntung dengan keberadaan umat Islam. Berbeda dengan orang-orang yang kalau penguasa atau rakyat sebuah negara itu sudah dikuasai oleh kapitalis, dalam pengertian ide-ide pragmatis kapitalis yang melihat untung rugi itu, melihat segala sesuatu dengan pertimbangan untung rugi secara ekonomi. Ya, tentu dia kalau negaranya lagi ada masalah, dia akan langsung kabur begitu saja, akan mencari tempat aman, ya, akan mencari tempat aman untuk diri dan keluarganya. Sehingga negaranya bagi mereka adalah yang penting mereka enak, mereka hidupnya nyaman. Tapi bagi seorang Muslim adalah menjadi kewajiban dia atas nama agama, bukan hanya atas nama kemanusiaan, atas nama agama untuk mempertahankan diri dan melawan kezoliman yang terjadi. Itu ibu-ibu bapak sekalian. Sedikit pemaknaan dari ayat 39 dari Al-Hajj tersebut.
Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada komentar dan pertanyaan? Pak Guru, kalau yang di An-Nahum-nya itu nggak perlu apa namanya diperhatikan dengan ada penegasan di situ ya Pak Guru ya? Iya, kan, ada penegasan, betul. Memang di situ ada penegasan. Ada penegasan di An-Nahum, ya, di An-Nahum. Maka ini nanti kalau kita, tapi kita kalau dalam konteks mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, itulah kelemahan apa yang kita sebut dengan terjemah, ya. Itu yang kita sebut dengan terjemah. Kalau kita munculkan penegasan itu kira-kira nanti akan berasa enak nggak gitu. Kalau Pak Hamid punya, boleh dikemukakan. Tetapi kita, kalau kita memahami di situ ada penegasan, ini berarti pernyataan di An-Nahum Zulimu ini ya harus atas dasar fakta, ya, bukan atas dasar, kalau bahasa Karang itu adalah playing victim gitu ya. Bukan atas dasar begitu. Harus ada investigasi, harus berdasarkan fakta-fakta yang nyata bahwa mereka diserang itu benar-benar karena mereka dizalimi, dianiaya. Bukan seperti tadi ya, istilahnya itu bukan berpura-pura menjadi korban, ya, berpura-pura menjadi korban. Artinya kan zaman sekarang ya, kalau kita bicara, kalau nonton film itu ya ada intelijen, ya, ada intelijen dari satu negara, ada pasukan elit, pasukan khusus menyusup ke negara lain, kemudian membuat serangan terhadap negara seolah-olah negara itu diserang, padahal negara penguasa itu enggak melakukan serangan itu. Maka gitu, kalau kita lihat dengan konteks sekarang, maka kita perlulah semacam ya lembaga yang disepakati bersama yang sifatnya adil, ya, kalau kita sebut sekarang ya PBB lah yang membuat keputusan bahwa ini adalah, ya, walaupun tapi kita lembaganya ya saja yang kita setujui, ya, lembaga semacam itu saja yang kita setujui. Tetapi kalau keputusan-keputusan yang diambil kan terasa ya tergantung kepentingan negara-negara adidaya sebenarnya. Tapi bahwa konsep itu harus benar-benar, ya, sehingga jangan ada yang berpura-pura diserang kemudian dia membalas lebih baik, ya, itu adalah di antara hal yang harus dipelihara, dijaga, diantisipasi oleh ajaran Islam dengan tadi ada penegasan pada ungkapan di An-Nahum Zulim. Itu. Jadi kalau kita ungkapan dalam terjemahan karena mereka benar-benar dizolimi, mungkin gitu ya. Karena mereka benar-benar dizolimi. Baik, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu Bapak sekalian, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Susi, Pak Hamid, dan Ibu Bapak yang lain yang ikut berpartisipasi di dalam diskusi yang pertama. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ya, sama-sama kita baca karena ini belum kita baca pada pertemuan kita sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi rabbihim. Iya, baik. Itu dulu dua kutipan ayat. Yang pertama dari An-Nur 28, yang kedua Ibrahim 23. Silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman, tapi kalau ada yang belum terpahami dari ungkapan-ungkapan yang ada, silakan, itu dulu yang kita bahas. Lam, Pak Guru, lam. Apa? Lam, fa'il lam.
lamnya. Coba itu baca Al-Alaq Bu Ida. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Khalaqal insana alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. iya, apa maknanya dulu? Malam ya'lam. Tidak mengetahui. Iya, bagus. Berarti lam di sini apa? Lam Tidak tajidu. atau bukan. Lam Tidak kamu temukan. Iya. Tidak kalian temukan. Iya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada dari segi makna, silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Jika tidak kamu temukan seseorang di dalam rumah bukan milikmu, maka janganlah maka janganlah kamu memasukinya sampai kamu diizinkan. Dan jika dikatakan kepada kalian masuk, maka masuklah. Kembali, maka kembalilah. Iya, oke, bagus. Kita amati apa tadi maknanya? Jika tidak kamu temukan seseorang. Ya, baik. Itu yang mana? Yang subjek ya? Tidak atau kamu? Kamu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana jadinya? Jika kamu tidak temukan seseorang di dalam rumah bukan milikmu. Itu istilah lainnya apa itu? Rumah bukan milikmu. Rumah orang lain gitu kan. Iya, rumah orang gitu aja. Rumah orang. Iya. Gitu. Nggak harus pakai lain ya. Iya, iya. Atau maknanya begitu. Itu rumah siapa? Rumahmu apa rumah orang? Rumah orang. Itu rumah orang. Oke. Orang lain ya boleh lah. Jika kamu tidak menemukan jika kamu tidak temukan seseorang di dalam rumah orang gitu kan, maka janganlah kamu memasukinya sampai kalian diizinkan. Iya. Oke, terus? Dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembali atau masuk gitu kali Pak Guru maksudnya. Kembali. Kembali. Balik loh. Iya, oke, baik. Di sini mana yang majhul di sini? Yang majhul ada yu'azana Pak Guru. Apa? Yu'zana. Yu'zana. Sama kila. Yu'zana apa maknanya? Diizinkan. Iya. Yang mengizinkan siapa? Kira-kira? Yang mengizinkan ya Pak Guru? Iya, siapa yang mengizinkan? Yang punya rumah itu maksudnya. Yang punya rumah orang itu. Yang punya rumah ya? Iya. Ada dia di rumah? Tidak
Mungkin ada, mungkin enggak kali Pak Guru, kan tidak. Mungkin ada, mungkin tidak ya. Kalau tadi di Tidak awal terlihat. informasinya di awal gimana informasinya? Tidak ditemukan, Tidak ditemukan. Tidak. Tidak ditemukan. Berarti kemungkinannya yang punya rumah atau orang lain? Punya rumah. Tetap yang punya rumah. Yang punya rumah. Kan nggak ketemu katanya di situ, nggak ketemu. Iya, mungkin lagi di belakang gitu Pak Guru. Ada dong namanya kalau begitu. Tiba-tiba ada terus dipanggil masuk maka masuk lagi gitu. Ada dong jadinya kalau begitu. Iya, awalnya tidak ditemukan gitu mungkin Pak Guru. Nah, kalau dalam konteks ya, kalau dalam konteks zaman dahulu ya, zaman dahulu Al-Qur'an kan berlaku setiap masa. Ya kita nggak itu ya, tidak disebutkan siapa yang mengizinkan di sini ya, siapa yang mengizinkan di sini karena memang ya kita nggak tahu siapa yang mengizinkan gitu. Dan memang bukan itu yang sedang ditegaskan di sini. Maksudnya kan bisa saja yang mengizinkan itu tetangganya gitu. Yang udah dititipin. Saya bertamu ke rumah Bu Idanya nggak ada Bu Fatimah di sampingnya, nggak apa-apa Pak Guru masuk aja ya, karena Bu Ida dengan Bu Fatimah mah udah rumahmu seperti rumahku kan gitu, rumah seperti rumahku, nggak apa-apa Pak Guru masuk aja, Bu Ida lagi gitu ya, Bu Ida lagi pergi, ya, jadi kita gitu, nunggu di situ. Dan itu kan ada garansi ya, ada garansi keamanan dan ada saling mempercayai. Dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang memang nggak ketemu di rumahnya, tapi dia nelpon. Dia nelpon kan, Bu Ida katanya, saya udah di rumah nih. Oh, maaf, karena saya masih lagi beli ketupat nih, mau buat itu. Masuk aja dulu katanya, masuk aja dulu. Sampai dibilang kuncinya ada di sini kan, bisa aja begitu. Nah, kuncinya ada di sini katanya, walaupun itu. Tapi memang nggak ketemu di situ. Nah, berikutnya gitu ya, yang qila, apa maknanya qila? Jadi saya memaknainya dikatakan. Tadi katanya majhul. Itu sih nggak majhul. Itu nggak majhul ya Pak Guru? Yang tadi yang menduga itu majhul gimana ceritanya? Itu nggak majhul. Yang tadi yang menduga itu majhul gimana ceritanya? Pak tadi yang mengatakan majhul saya Pak. Ya, bagaimana ceritanya itu diduga majhul? Karena di sini tidak ada subjeknya. Terus artinya tidak ada yang berkata ya. Iya. Tidak disebutkan gitu ya, tidak disebutkan ya. Iya. Tidak disebutkan. Ya, baik ya. Di sini qila itu adalah bentuk majhul dari qala. Bentuk majhul dari qala menjadi qila. Apa ini kan tidak disebut ya di sini siapa yang berkata ya, siapa yang berkata. Tidak disebut di sini siapa yang berkata karena gitu ya. Ya bisa siapa saja gitu ya. Bisa siapa saja. Nah, ada kemungkinan bahwa yang berkata irji'u itu adalah yang berkata irji'u itu adalah tetangganya, bisa jadi. Yang berkata irji'u adalah kalau dalam konteks sekarang adalah orang yang punya rumah itu sendiri. Orang yang punya rumah itu sendiri bisa jadi ya. Bisa jadi. Dan memang karena nanti dia kan tidak ditemukan. Jadi cocoklah digunakan ungkapan wa in qila lakum irji'u farji'u. Oke. Baik, terima kasih Bu Fatimah, Bu Susi, dan Ibu Bapak yang berdiskusi. Kita lanjut berikutnya yang Ibrahim 23, silakan. Siapa? Pak nanya dulu boleh nggak Pak? Kalau Silakan. tajri itu apa Pak? Tajri. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Sama
Tiha. Iya, oke, baik. Nah, baik. Ada lagi yang lain? Sudah? Sudah, Bu Mute dan ibu-ibu yang lain? Sudah, Pak. Iya, baik. Nah, pertama ini bicara tentang tema besarnya tentang apa, Bu? Tema besarnya tentang barang siapa orang-orang Jangan beriman barang ya. siapa. Nanti barang orang jangan diganggu. Satu aja, kata kuncinya paling penting di sini apa? Tentang apa ini pembicaraan ayat ini? Tentang masuk surga. Oke, bagus. Pilih satu kata antara masuk dengan surga. Tentang surga. Oke, bagus. Nah, kalau udah dengar surga, Ibu kebayangkan gitu, karena kita juga sering diceritakan tentang surga. Nah, kata kuncinya adalah surga. Oke, kata kunci berikutnya tadi tidak masuk di dalam pertanyaan. Nah, apa yang saya lingkari? Sungai. Sungai. Bu Mute? Al-Anhar. Iya, tentu paham ya maksudnya ya? Sungai, Pak. Iya. Sungai. Nah, ini dia. Sungai di surga itu tajri. Kira-kira apa? Sungai Al-Anhar di surga itu tajri. Mengalir, Pak. Oke, bagus. Nah, lalu pertanyaannya adalah di mana? Nah, jawabannya adalah tahtiha. Kira-kira apa? Mengalir. Apa ya tahtiha? Tahtiha ini adalah jawabannya di mana? Di mana ya surga di mana sungai mengalir? Di mana sungai mengalir? Ya, di mananya surga gitu. Di dalam. Oke, bagus ya. Tuh. Itu, Pak, di dalam. Oke, bagus. Ayo tunggu. Dalam surga. Baik, ya. Di dalam surga sungai mengalir. Ibu kebayang kalau dalamnya dialirin sungai. Surga Ibu gimana? Jadi nanti kalau Ibu tanam bunga di surga, terus sungai ngalir dalam surga, gimana jadinya? Jadi banjir ya, Bu ya? Banjir. Jadi banjir. Wah, ada sungai di rumah saya. Bukan, kalau orang Jakarta mah bukan sungai di rumahnya. Ada kolam di rumah saya. Gitu. Bagaimana supaya tidak jadi banjir? Sungainya dialiri di mana? Kira-kira Bu Mute? Di bawah. Iya, oke, bagus. Dapat ide dari mana di bawah itu? Di bawah, tapi agak bingung sih Pak, masa di bawah surga ya? Sungai Iya. mengalir di bawah Iya. surga gitu. Iya. Ibu pernah ini enggak? Itu ke mana itu? Pernah, saya juga belum pernah sih, tapi ini nih ke apa sih di Dufan itu ada sih apa sih namanya? Apa sih? Ada Istana Boneka. Istana apa boneka. namanya? Yang kita bisa lihat ikan-ikan di bawah kita gitu. Oh, Oh, Seaworld. Steward. Gitu. Kalau itu kira-kira kebayang nggak kira-kira Bu Muti? Kalau itu di atas ya posisinya Pak, ya kita di bawah ya. Ah, jadi Kalau itu rumah panggung, Pak, rumah panggung di bawahnya kan ada air itu. ya boleh, itu ilustrasinya kayak rumah panggung ya. Tapi ini biar kelihatan kayak tadi yang di Seaworld itu pakai gelas, gelas itu maksudnya kaca ya, pakai kaca gitu. Mungkin kayak istananya Nabi Sulaiman ya Pak Guru Nah, ya. bisa bayangannya begitu. Bayangannya bisa begitu. Ya tapi namanya ini imajinasi, tentu di surga itu di surga tentu ya lebih ya, bukan sekedar lebih ya, itu artinya tidak seperti yang mampu kita bayangkan ya. Tidak seperti yang mampu kita bayangkan. Beyond ya. Jauh di atas yang kita bayangkan. Sehingga begitu kita lihat nanti, yaitu seperti sesuatu yang baru sama sekali gitu ya. Seperti kita melihatnya sebagai hal yang baru sama sekali. Kira-kira begitu itunya, cara kita mengimajinasikannya, Bu Mute. Ada pertanyaan lain?
Iya, baik. Kalau sudah, selanjutnya silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman dengan mempertimbangkan itu ya, mempertimbangkan fi'il mabni lil majhul. Coba ya Pak. Silakan. Wa udhilal lazina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim. Diizinkan bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan surga dan di dalamnya sungai yang mengalir. Mereka kekal atas izin Tuhan mereka. Iya, oke, baik. Yang tadi dipahami dalam arti diizinkan yang mana? Diizinkan udhila. 3 huruf pokoknya apa? Da, ho, la. Iya. Apakah ada 3 yang sama dengan kata izni? Enggak sih, Pak. Tidak, Pak. Berarti kemungkinannya bagaimana kalau tidak ada 3 huruf yang sama? Apa kemungkinannya? Kemungkinannya maknanya sama atau beda? Maknanya beda ya? Iya, baik. Kalau begitu ya. Berarti kira-kira udkhila apa maknanya? Udkhila itu dimasukkan, Pak. Iya, bagus. Siapa yang dimasukkan? Dimasukkan yang orang beriman dan yang mengerjakan kebaikan Iya. atau amal soleh. Berarti kalau secara struktur kebahasaan ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai apa secara struktur kebahasaan? Sebagai subjek, Pak. Iya, sebagai subjek. Sehingga kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia akan menjadi bagaimana? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dimasukkan. Ke dalam kemana? Ke dalam surga. Iya, terus? Yang di dalamnya mengalir sungai. Iya. Nah, itu mana yang menjadi subjek atau mana yang menjadi pelaku antara mengalir dengan sungai? Yang mana menjadi pelaku? Sungai, mana Pak. Yang menjadi pelaku mengalir apa sungai? Sungai. Iya, bagus. Berarti gitu ya, berarti gitu. Kalau begitu, yang kita sebut duluan adalah sungainya, begitu ya. Betul begitu bukan? Surga dengan sungai yang mengalir gitu ya, Pak? Iya, dengan mengalir di mana? Mengalir di dalamnya. Oke, bagus. Berikutnya adalah yang dialiri apa? Yang dialiri ulang lagi ya. Yang mengalir apa? Yang mengalir sungai. Yang dialiri apa? Yang dialirin. Apakah yang dialiri adalah Jakarta dan sekitarnya? Berarti sekitar sungai ya, Pak? Bukan ininya. Didasarkan ayat di situ. Yang dialiri apa gitu? Yang dialirin surganya, surga. Oke, bagus. Nah, kalau yang dialiri adalah surga, kalau secara kebahasaan berarti struktur kebahasaan, berpikir struktur bahasa, berarti surga sebagai apa? Surga sebagai objek ya, Pak? Iya, bagus. Nah, kalau objeknya muncul duluan daripada pelaku atau subjek, itu bisa melahirkan makna apa? Makna penegasan, Pak.
Bagus. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain gimana ilmunya? Kalau objeknya dimunculkan lebih dahulu daripada pelaku atau subjeknya. Bermakna pasif ya, Pak. Pasif, Pak. Melahirkan makna apa? Pasif. Melahirkan makna pasif. Pasif. Nah, melahirkan makna pasif. Apa contohnya? Contoh kalau Bu Dokter, contohnya begini. Dokter memeriksa pasien. Mana objeknya? Pasien. Ya, coba taruh pasiennya di depan. Pasien diperiksa dokter. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Oke, bagaimana jadinya? Berarti surga dialiri sungai gitu ya, Pak? Iya, gitu. Surga yang dialiri sungai. Bagus. Nah, surga, mana yang bermakna surga? Jannah. Itu jannah apa jannat? Jannatin. Artinya itu tunggal apa jamak? Tunggal apa jamak? Jannatin. Surga dialiri. Tunggal ya, Pak? Tunggal, Pak. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak sekalian, untuk sementara waktu kita untuk menandakan sebuah kata dalam bahasa Arab itu jamak, biasanya kita pakai tanda apa saja? Waw nun. Waw nun, terus Ya nun. ya nun, Ya nun. Alif Mim. ta. apalagi? Mim. Alif ta. Alif ta. Oke, ada waw nun, ada ya nun, kemudian ada alif ta. Alif ta. Bu Muti, ada yang terlihat salah satu dari tanda tersebut di sana? Ada Pak, tak Pak. Iya, berarti itu tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Iya, Jamak. baik. Bagaimana kita memaknainya supaya kita bisa membantu orang yang mendengar pemahaman kita itu juga paham bahwa ini surganya banyak gitu. Surga-surga yang dialiri, yang di dalamnya dialiri sungai. Betul, Pak. Iya, baik, silakan. Dari awal ya, Pak ya. Iya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya dialiri sungai. Iya, oke, Mereka bagus. kekal di dalamnya. Baik. Ya. Baik. Nah, tadi Bu Muti ada ide mengatakan akan dari mana? Karena udhila itu masuknya Madin nih. Salah ya? Salah, Pak, maaf. Madin itu harusnya telah ya. Oh, itu Madin ya? Madin, Pak. Oke, bagus ya. Ini gitu ya, ibu-ibu sepaham ibu-ibu bapak sekalian, udkhila itu madin apa mudhari? Madin. Ya. UI. Ini oke, bagus ya, UI ya, pemantapan ya, UI ya. Ini dalam pemahaman ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ini berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Akan terjadi. Ini ada kepastian di situ, Pak. Akan terjadi dan pasti. Iya, betul, itu dia. Ini dulu kita pernah belajar ya. Belajar di mana itu? Qad qamatis shalah. Ya, qad qamatis shalah. Peristiwanya belum terjadi, tetapi diungkapkan dengan fi'il al-madi, al-fi'lul madi, itu mengindikasikan ada yang pasti. Ya, ada yang pasti.
Tapi ingat, ini pastinya gitu ya. Pasti dimasukkannya itu gitu ya. Itu dikunci dengan bi'izni rabbihim. Nah, gitu ya. Bi'izni rabbihim. Bukan karena iman dan amal solih. Ya, bukan karena iman dan amal solih. Nah, tapi kira-kira gimana kita ya? Bagaimana cara kita untuk memahaminya? Lalu apa fungsi iman dan amal solih? Kira-kira gitu ya. Iman dan amal solih itu adalah lampiran surat permohonan izin. Gitu. Kan gitu ya. Sama kayaknya di dunia ini juga kan begitu ya. Di dunia ini juga kan begitu karakternya ya, karakter manusia. Kalau kita diterima di sebuah perusahaan gitu. Apakah itu karena otomatis karena kepintaran dan kecerdasan kita, ataukah karena itu izin dari yang punya perusahaan gitu ya. Itu kan dua hal itu harus kita memahaminya secara komprehensif. Dalam arti apa? Bisa terjadi Ibu Bapak sekalian, orang yang tidak pintar, tidak cerdas diterima orang saudaranya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bukan saudara, bukan kenal juga enggak, pintar juga enggak, kan kemungkinan kita akan berkata, ya kecil, bahkan tidak mungkin kita diterima kalau kita tidak memenuhi kualifikasi. Nah, tapi kalau itu kan manusia yang karakternya itu bisa berlaku tidak adil, Maka kita ilustrasi tadi itu kita umpamakan izin Allah yang memungkinkan terjadi iman dan amal soleh itu seperti lampiran kalau kita minta izin yang permintaan itu diajukan kepada Allah yang tidak akan keliru di dalam membuat keputusan. Dengan demikian jangan sampai kita jangan sampai merendahkan arti iman dan amal soleh sehingga ada orang berkata, untuk apa sholat nanti kalau memang Allah mau memasukkan saya surga ya masuk, nggak bisa juga. Seperti memang ada juga para filosof Muslim yang berkata begitu. Gitu. Bagi Allah gitu, Allah karena tidak diatur oleh apapun, memasukkan orang kafir ke surga, memasukkan orang beriman ke neraka boleh-boleh aja katanya begitu. Ya kalau soal boleh-boleh aja karena tidak ada yang mengikat, karena dia mutlak, ya itu masuk akal. Tetapi ingat juga bahwa Allah adalah yang maha adil. Jadi kalau kayak seperti kita ini Ibu Bapak sekalian, kalau kita ilustrasikan masuk surga itu seperti masuk ke perusahaan ya, kalau kita umpamakan, maka amal-amal soleh kita itu seperti memperbanyak portofolio kita. Ya, kalau lamar itu memperbanyak sertifikat kita, memperbanyak nilai udah ikut ini, udah bisa inilah gitu. Sehingga dianggap ya, ketika dilihat, wah ini yang melamar ini udah pengalamannya udah banyak, kira-kira begitu perumpamaannya. Baik, ada pertanyaan, ada komentar atau masukan dan segala yang dianggap perlu Ibu Bapak sekalian untuk pemaknaan Ibrahim 23. Oke, bagus ya. Tadi sekali lagi Ibu-ibu, tadi ada dua hal yang muncul ya untuk kita perkuat pemahaman kita. Yang pertama tadi adalah jika dokter memeriksa pasien, jika kita ubah pasien didahulukan menjadi pasien diperiksa dokter. Kemudian yang kedua, fiil madin ya, kata kita dulu al-madi itu untuk masa lampau, tapi ketika dia digunakan untuk sesuatu yang akan terjadi, berarti di masa yang akan datang, mengisyaratkan bahwa di situ ada kepastian. Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena hidup ini Allah sudah menggariskannya dengan keteraturan. Ya, kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ada kutipan dari surah Az-Zumar 44 dengan surah Al-Hadid 5. Kita baca lagi bersama-sama.
Mulai. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ya, baik. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian. Silakan ibu bapak sekalian. Saya coba Pak Guru. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi, katakanlah Allah memiliki syafaat jami'ah semuanya. Lahu baginya kerajaan di langit dan di bumi. Kemudian titik-titik turjaun. Kemudian kepadanya turjaun, dikembalikan. Iya, bagus. Baik, ya bagus Bu Asmani. Kita dalami ya, kita pendalaman yang pertama ya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ya. Itu kira-kira di dalam ungkapan tersebut subjeknya apa, Bu? Allah. Apa, Bu? Allah. Apa di situ ada ungkapan Allah di situ? Ada. Coba dibaca lagi. Kulillahi. Iya, baik. Itu lillahi atau Allah? Oh, lillahi. Ibu, ingat apa bedanya antara Allah saja dengan lillahi? Allah ya Allah, kalau lillahi itu milik iya. Allah. Iya, bagus. Nah, oke, bicara tentang milik Allah. Nah, coba dibaca lagi ya untuk menemukan mana subjek di dalam ungkapan tersebut. Coba Ibu baca ulang. Kulillahi syafa'atu jami'an. Kira-kira mana subjeknya? Syafaat ya. Iya, baik. Itu syafaatnya itu paket hemat apa paket full? Maksudnya apa ya? Oh, maksudnya apa? Itu sebagian apa seluruh? Semuanya. Berarti bahasa Indonesianya bagaimana kalau begitu? Allah memiliki syafaat semuanya. Nya kemana? Bahasa Indonesia itu mana yang bahasa Indonesia ya? Yang bahasa Indonesia ya. Itu coba dirasakan ya. Syafaat semuanya atau semua syafaat? Syafaat semuanya atau hanya syafaat? Syafaat semuanya. Kalau syafaat semuanya, nya-nya itu kemana? Nya itu kan kata ganti ya. Nya itu kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Nya-nya kemana? Bagi hambanya kali ya. Apa ada hamba di situ? Jami'an itu apa?
Sama dengan yang tadi yang Ibu pahami ya, sama dan yang Ibu tak pahami tadi. Tetapi nyaknya kalau Ibu memaknai dengan adanya, nyaknya itu kemana? Berarti nggak ada nyanya ya? Ya, kalau nggak ada nyanya berarti bagaimana mengungkapkannya? Itu tadi kan syafaat semuanya, nyanya nggak ada, syafaat semua. Bahasa Indonesia itu mana yang umum ya dalam bahasa Indonesia? Syafaat semua apa semua syafaat? Semua syafaat. Nah, begitu. Bagaimana jadi kalimatnya? Jadi hanya Allah yang memiliki syafaat. Ya, semua syafaat. Hanya Allah yang memiliki semua syafaat semua. Hanyanya dari mana, Bu? Hanyanya? Ini dari lillahi. Jadi li itu artinya hanya gitu? Bukan, pemilik, kepunyaan. Nah, terus dari mana hanyanya? Tapi salah. Bukan. Ini cara menyimpulkan yang keliru itu. Ketika ditanya dari mana, kok jawabannya salah. Ibu-ibu, bapak yang lain, ada yang sudah ketemu dari mana hanyanya? Objeknya mendahului subjek. Mana objeknya? Objeknya milik Allah. Itu objek dari kata apa? Nah, bukan objek ya. Li sama Allah, Pak. Allah. Bu Susi, mohon maaf, menjawab pertanyaan yang mana? Oh, salah ya. Menjawab yang mendahului itu, Pak. Hah? Menjawab yang ini. Menjawab predikat mendahului subjek, Pak. Oh iya. Predikat mendahului subjek. Nah, oke, bisa ya. Ya, jadi begitu Bu Asmani. Kesimpulannya bukan salah kesimpulannya. Jadi ketika Ibu mengatakan ada hanya, nah itu betul. Cuma perlu dipahami bahwa dari mana dipahami adanya hanya, jawabannya seperti tadi, yaitu ketika ada predikat, mana predikatnya itu lillahi, ya, lillahi mendahului subjek. Yang mana subjeknya tadi? Asy-syafa'ah. Coba diungkapkan kembali Bu Asmani, subjek, predikat, keterangan begitu. Subjek, predikat, keterangan. Syafaat hanya dimiliki Allah. Semua syafaat hanya dimiliki Allah. Iya, dari awal. Apa mananya? Katakanlah. Semua syafaat hanya dimiliki Allah. Iya, oke, bagus. Terus berikutnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya kerajaan di langit dan di bumi. Iya, bagus. Kalau mengatakan baginya, itu bagi itu identik dengan subjek apa predikat? Subjek. Predikat ya. Kalau itu predikat, subjeknya mana? Kerajaan. Nah, bagus. Kalau ada gitu ya, ada predikat yang mendahului subjek, kira-kira itu melahirkan makna apa? Hanya tadi hanya. Oke, bagus. Bagaimana jadinya? Tadi hanya dia
Hanya dia. Hanya dia yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Iya, itu kerajaan di langit apa kerajaan langit? Kerajaan langit. Iya. Kerajaan langit. Oh, lebih luas mana kerajaan langit dengan kerajaan di langit? Kerajaan langit. Kerajaan langit. Iya, bagus. Berikutnya, summa ilaihi turja'un. Summa kemudian ilahi kepadanya turja'un. Dikembalikan. Siapa yang dikembalikan? Ini mereka ya. Dari mana diduga mereka? Waununnya. Waunun itu penanda apa? Jamak. Jamak dari apa di situ? Turja'u. Dari mana? Dari antai. Atau kita ubah, waunun itu penanda jamak untuk domir apa? Domir apa ya? Antum ya? Nahnu. Dari mana diduga nahnu? Aduh, ada mana domir? Antum. Turja'un. Aduh. Atau kita coba cari jalan lain. Itu 3 huruf dasarnya apa, Bu? Jim, Ain, Nun. Turja'un. Roja'u. Ro, Jim, sama Ain. Iya, bagus. Berarti yang tidak pokok pertama huruf apa? Yang tidak pokok tak sama waw nun. Iya, kalau tak ingat siapa? Ingat kalian, antum. Oh, kirain ingat Pak Guru tadi kan. Pak Guru namanya Erta. Ternyata dia ingatnya pelajaran. Mantap. Guru GR. Wah, ingat Pak Guru kalau ada tak. Lain kondisinya, lain situasi. Kita mau tak. Oke, bagus. Jadi siapa yang dikembalikan, Ibu? Kalian. Iya, bagus. Jadi bagaimana maknanya kalau sudah dipahami? Kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Subjeknya mana subjeknya? Subjek penderitanya. Kalian ya. Berarti kalimatnya bagaimana? Kemudian kalianlah kembali. Kemudian kalian dikembalikan kepadanya. Iya, bagus. Turja'un itu bentuk berapa? Turja'un itu bentuk berapa ya? Untuk 2 kali ya, mudhore. Ada mana apa? Akan. Iya, bagaimana jadinya? Ulang lagi ya? Iya, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Iya, bagus. Ini subjeknya dengan keterangan lebih dahulu muncul apa? Predikat ya? Kalau begitu, ada makna apa kalau predikat lebih dahulu muncul? Hanya dia. Bagaimana jadinya kalau begitu? Kemudian hanya kepadanya lah kalian akan kembali.
akan dikembalikan. Iya, bagus. Nah, mantap nih Bu Usmani nih, hari demi hari menunjukkan prestasi yang selalu bertambah dan meninggi. Selamat ya Bu. Siapa dulu gurunya? Pakai tanya lagi siapa gurunya. Baik, berikutnya siapa yang mau berbagi? Baik, karena ini sudah di akhir dari kebersamaan, ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Nah, ini adalah pertemuan terakhir sebelum nanti kita menyambut Idul Fitri. Karena itu saya titip kepada ibu-ibu bapak sekalian, nitip nanti kalau udah datang Idul Fitri dipakai titipannya apa? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Nanti kalau udah Idul Fitrinya pas harinya mas saya kalah saing dengan kolega, teman, saudara yang lain. Karena itu saya titip dulu sebelum ibu-ibu bapak sekalian sibuk dengan aktivitas, saya titip ya permohonan maaf lahir batin. Ya namanya kita banyak bicara ya, ini kan kita diskusi ya ibu-ibu bapak sekalian, adalah yang tidak enak di hati, bukan niatnya menyakiti, tapi karena perasaan kita halus ya, perasaan kita harus tersentuh lebih dari yang semestinya bisa melukai. Karena itu mohon maaf ibu-ibu bapak sekalian, dan saya berterima kasih sebesar-besarnya untuk kebesaran hati dan kesabaran ibu bapak yang sudah berkenan menemani saya belajar. Saya bisa malam, ibu bapak mau menemani saya di malam. Saya bisa pagi, ibu bapak juga sabar menunggu, menanti dan mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pengabdian, pengorbanan, kesabaran ibu-ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami untuk akhir ini, dan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.